saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ikut memberikan komentar. Salam kepada Pak Solkil tadi sebagai pemateri, ya mudah-mudahan tadi materinya memberikan wawasan. Terima kasih atas penyampaiannya. Nah, saya juga punya problem yang sama seperti yang disampaikan Pak Sukri, masalah paradigma Islam. Judulnya kan paradigma Islam. Paradigma Islam. Jadi kalau tadi dijelaskan paradigma itu ternyata kan sudut pandang atau keyakinan seseorang. Nah, kalau keyakinan seseorang itu berarti kan sifatnya nilai-nilai atau ilmu ya. Jadi kalau ada ilmu dan amal, paradigma itu kan ilmu, konsep, teorinya, sudut pandangnya. Jadi kalau ilmu itu Al-Quran, itu paradigmanya. Kalau katakanlah kita kembali ke sejarah ya, sebelum Al-Quran hadir di tengah masyarakat Quraisy, itu masyarakat Quraisy itu sudah punya paradigma, sudah punya sudut pandang tentang kehidupan ini. Contohnya dia punya teori bahwa setelah ini nanti manusia itu hidup dan nggak ada lagi pertanggungjawaban setelah mati. Ya kalau sudah jadi tanah ya jadi tanah. Sehingga kehidupan yang sekarang, apakah dia itu kebetulan anaknya maula, anaknya orang yang punya kasta, ya, maka dia berkewajiban meneruskan kasta keturunannya itu, dipertahankan dengan bin siapa itu terus ya. Nah, terus nanti misalnya ada yang lahir dari budak, ya selamanya akan jadi budak. Hak dan kewajiban itu menurut sudut pandang mereka pada waktu itu, ya orang nanti hanya bisa berubah nasib kalau dibebaskan oleh oleh walinya. Ya, budak itu bisa dibebaskan oleh walinya. Jadi yang membuat derajat manusia itu bukan Allah, ya, tapi adalah penguasa hidupnya itu. Misalnya waktu itu Bilal ya, Bilal posisinya waktu itu karena dia tertangkap dalam penyerangan Abraha, dia tidak bisa ikut suku manapun, nggak ada pelindungnya, maka dia menjadi budak di situ statusnya. Dia nggak punya wali, dia jadi tawanan dan menjadi budak statusnya. Nah, kasus-kasus budak ini kan menurut pandang mereka kan banyak ya, maksudnya kita misalnya menyerang sebuah suku, kita berhasil menawan, akhirnya dia jadi budak, keturunannya terus, gitu. Dan seterusnya itu berlaku seperti itu abadi, gitu. Seabadi kebudayaan Arab. Gitu. Jadi pokoknya nasib itu nggak berubah seperti itu. Nah, jadi Hilal dalam sudut pandang paradigma Arab, dia kan Tuhannya itu adalah majikannya. Gitu. Majikannya itu adalah Tuhan, Robnya itu adalah Tuhan. Jadi nggak ada, dia mengenal Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi, tapi posisinya kan jauh di sana. Dia kenal nih Baitullah ini rumah Allah, itu Tuhannya Ibrahim. Nah, tapi ada di sana. Allah nggak pernah mengajarkan sebuah konsep kehidupan. Jadi dia konsep kehidupannya bikin sendiri dari memeras perjalanan hidup nenek moyang yang terampil dalam mempertahankan hidup di Jazirah Arab. Ini mendapatkan nilai-nilai yang dia pikir-pikir sendiri. Nah, kemudian singkatnya Al-Quran hadir
Gitu. Membawa sebuah konsep cara pandang baru. Ternyata ada dunia akhirat. Ternyata semua perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan kepada Rob. Rob itu bukan lagi Tuhan, bukan lagi majikan, tapi majikan itu adalah sang pencipta alam semesta. Ini konsep baru, paradigma baru di Arab. Jadi ilah itu yang tadinya itu kita takut sama kepala suku, ya, sama majikan. Nah, kalau sekarang nih Nabi Muhammad menyampaikan wahyu bahwa la ilaha illallah. Gitu. Tidak ada lagi nih Tuhan-Tuhan yang disimbolkan dengan berhala-berhala. Setiap suku punya Tuhan masing-masing, nggak ada. Penguasa hidup cuma satu, seluruh umat manusia satu-satunya penguasa hidup ya Allah sebagai Rob. Dan manusia posisinya sederajat. Gitu. Kalau bisa segera dibebaskan nah, sistem perbudakan itu. Itu kan proses akhirnya membebaskan sistem perbudakan karena sudah nggak ada lagi ilah-ilah manusia, hanya satu ilah yaitu Allah, sang pencipta. Nah, itu paradigma, artinya adanya di dalam kata-kata, di dalam teori, di dalam wahyu. Sedangkan amal itu Islam. Jadi sifat dari sebuah perbuatan, apakah perbuatan itu membuat damai, membuat sejahtera, membuat tentram. Nah, itu disebut dengan Islam. Semua perbuatan yang damai, seimbang, setimbang, sejahtera. Nah, itu sifat dari perbuatan itu adalah sifat Islam. Dan itu selalu sama sejak Nabi Adam sampai hari ini. Ya. Sifat perbuatan yang mendamaikan, yang mensejahterakan itu sama. Artinya tidak ada kasta. Manusia semua hanya bertuhan pada satu saja. Manusia nggak ada manusia lain yang berhak menyandang label Tuhan selain Allah. Jadi semua satu. Nah, itu dari paradigma itu menghasilkan satu perbuatan yang Islami, gitu, yang Islami. Terus yang nah, jadi antara ilmu dan amal. Kalau Islam itu ya ini menurut saya ya mungkin juga masih kurang tepat. Jadi menurut saya kalau Islam itu amal, gitu. Tapi kalau paradigma itu ilmu, gitu. Jadi kalau paradigma Al-Quran gitu lebih cocoknya gitu, paradigma Al-Quran atau perbuatan yang Islami. Nah, itu gandengannya perbuatan kepada Islam, tata cara berbuat, tata cara bergaul, bagaimana berhubungan dengan orang tua, kepada guru, bagaimana kita melaksanakan taifiyat sholat, bagaimana kita segala bentuk tata cara teknis itu gerakan itu Islam gandengannya. Itu menurut pemahaman saya. Terus kemudian saya menanggapi juga dari yang disampaikan Pak Solikil Abadi. Jadi di dalam Islam itu sendiri ada yang namanya pelatihan-pelatihan, mulai dari saum, ya, puasa, terus kemudian zakat, sholat, itu yang disebut rukun Islam. Jadi perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita itu hidup damai dalam kehidupan itu ada lima perbuatan. Ada 5 rukun, ada 5 pilar. Nah, itu berkaitan semua dengan yang tadi disampaikan bahwa otak kita ada otak saya tadi ikutnya di tengah-tengah ya, kurang lebih kan kayaknya ada neokortek dan sebagainya, atau alam sadar, alam bawah sadar kalau istilah lainnya. Nah, alam bawah sadar ini kan harus dilatih. Jadi kita ini manusia ini kan memang dikendalikan oleh
80% justru oleh alam bawah sadar. Yang 20%-nya alam sadar. Kita hidup dalam 24 jam, itu yang menggerakkan tuh kebanyakan alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini kan dilatih. Hasil dari sholat 5 waktu yang disiplin, yang tekun. Hasil dari puasa selama 30 hari plus 10 hari. Puasa Senin Kemis. Gitu. Hasil dari rutinitas zakat, sodako. Nah, itu membentuk alam bawah sadar. Gitu. Nah, alam bawah sadar itu berhasil merekam perbuatan itu, maka nanti amalnya otomatis tanpa keterpaksaan dia udah jalan. Contohnya ketika kita belajar nyetir mobil atau nyetir kendaraan, waktu kita belajar itu 80% kita itu mengendalikan dengan pikiran, dengan alam sadar. Kita masih menghafal gasnya sekian, persnelengnya sekian, koplingnya sekian, haluannya begini, begitu. Nah, itu mikirnya keras gitu. Dan itu 80% menggunakan alam sadar gitu. Artinya pikiran otak bagian luar, bukan otak dalam. Bukan apa istilahnya otak dalam ya, amigdalanya gitu. Nah, kalau ketika kita latihan terus berulang-ulang sampai kalau berulang-ulang sampai akhirnya terekam, lama-kelamaan kita itu sambil ngobrol itu udah bisa mengendalikan sendiri gitu. Bahkan saking terbiasanya kita itu kadang-kadang karena kebiasaan jalurnya itu ke situ terus arahnya. Sampai suatu ketika kan kita kan mungkin pernah mengalami kita mau tujuannya kemana, tapi yang kita jalankan itu terus saya gitu, karena udah kebiasaan. Gitu. Dan hebatnya itu kita nggak nabrak, padahal nggak sadar. Padahal kita itu lupa, loh kok lewat sini, tahu-tahu udah sampai sini. Gitu. Padahal tujuannya ke tempat lain. Itu karena faktor kebiasaan aja. Nah, banyak contoh-contoh bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilatih itu nanti membentuk karakter kita, membentuk amalan kita. Gitu. Jadi saya setuju sekali tadi disampaikan bahwa memang bagaimana kita itu mengendalikan emosi kita, otak kita. Gitu. Ketika kita ini di dalam diri kita ada emosi, ada emosi ya. Emosi itu kalau tanpa kita latih, dia itu ibarat monster. Ya. Kita tuh nuruti emosi. Gitu. Tapi monster hewan buas ini kalau kita latih, dia itu maka akan menjadi hewan yang cerdas. Gitu. Jadi tubuh kita ini seperti hewan. Kalau kita latih, dia itu menjadi hewan yang cerdas. Gitu. Apalagi disentuh dengan paradigma Al-Quran. Gitu. Jadi kehebatannya berkali lipat dari hewan. Tapi kalau nanti kita nggak pakai Al-Quran, gitu, akhirnya kan kecerdasan kita pun untuk pembenaran. Jadi kalaupun salah itu masih bisa menemukan caranya benar. Gitu. Nah, itu saking cerdasnya otak manusia. Jadi dengan paradigma Al-Quran, nanti kita terbimbing mendapatkan hidayah. Kemarin Jumatan itu pas kebetulan materinya tentang marah. Gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh menjelaskan bahwa jangan sampai kita itu marah. Gitu. Terus sahabat mendengarkan, tanya lagi. Nah, ini masih pesan yang sepele, mesti di atas ini ada lagi nih. Gitu. Selanjutnya apa ya Rasul? Yang kedua, yang lebih penting adalah jangan marah. Marah meneh. Terus tanya lagi, yang ketiga apa Rasul? Yang ketiga, jangan marah. Jadi 3 kali disebutkan jangan marah. Dan sahabat baru memahami
ternyata ini yang lebih penting. Pesan pentingnya justru jangan marah itu, pesan pentingnya. Gitu. Kadang-kadang kan kita mendengarkan ceramah, ya kan mulai dari pesan yang agak penting sampai nanti klimaksnya penting. Nah ini Nabi Muhammad itu 3 kali jangan marah, yang kedua jangan marah, yang ketiga jangan marah. Nah itu kan istilahnya ilmu bahasa ya, dimana triknya bahasa atau manisnya bahasa kita ulangi lagi supaya menimbulkan kesan. Jadi poin pentingnya semua tindakan itu ternyata kan memang dimulai dari kemarahan. Kemarahan mendorong keputusan, melahirkan tindakan. Nah, padahal kemarahan itu bersumber dari hawa panas yang ditimbulkan dari tubuh kita. Itu artinya bersumber dari setan. Setan dari hawa panas yang ada di dalam nar ya, dari nar dalam diri kita. Nah itu kan kalau kita kemurungsung, kalau muncul hawa panasnya ini udah meningkat kan mesti kita emosi. Nah, akhirnya menimbulkan dorongan-dorongan yang syaitoni, dorongan-dorongan yang bersifat syaitan. Sudah enggak paradigma Quran lagi, tapi dorongan-dorongan syaitoni. Ini melakukan tindakan-tindakan yang macam-macam. Jadi di situ dimana mengendalikan nafas di dalam diri kita, gitu. Di dalam diri kita. Nah, memang hebatnya di dalam diri kita itu punya kemampuan spontan 3 detik. Ya, ketika kita dilempar sesuatu, ya, kita itu bisa menangkis sesuatu itu. Jadi misalnya apa namanya? Kena keconyok rokok gitu ya, atau kena knalpot. Itu nggak pakai analisa mikir, langsung spontan kita langsung apa namanya? Menggerakkan tubuh kita. Gitu. Atau dilempar kecoa, tembak tikus gitu ya. Atau apa yang sifatnya berbahaya. Itu nggak pakai mikir, kita langsung tangkis. Nah, itu memang hebatnya sistem dalam otak kita. Gitu. Nah, tapi itu juga nggak baik juga ketika kita berkomunikasi. Begitu kita dengar kritikan orang, itu langsung 3 detik, itu kita langsung nebak, wah ini orang ini nyerang saya. Wah, dari suaranya aja saya nggak senang. Wah, itu 3 detik pertama. Gitu. Padahal itu cerita itu orang macam-macam membangun argumen, lama-kelamaan baru kita paham. Kadang-kadang kan belum dengar ceritanya kita udah sebel sama orangnya. Gitu. Nah, itu spontan ya, spontan, tindakan spontan. Makanya kita harus menunda dulu mengambil keputusan selama 3 detik pertama dalam hal-hal tertentu. Tapi Allah memang sengaja membekali emosi ya untuk keselamatan diri kita. Kalau kita masih mikir nih panas apa ya, selak kobongan. Ya. Jadi kita ada hal tertentu yang memang spontan, yang sifatnya berbahaya kita bisa spontan. Tapi efek negatifnya itu juga sangat kalau kita nggak bisa mengendalikan, itu menjadi emosi spontan itu juga berbahaya. Jadi mengendalikan diri emosi dengan pembinaan Islam, yang rukun Islam tadi ya, dan lain-lain pembinaan yang lainnya yang selain rukun Islam itu kan juga sunnah Rasul yang dicontohkan Rasul, kebiasaan Rasul itu melatih emosi, mengendalikan hewan buas di dalam diri kita. Ya saya komentar itu saja ya, mudah-mudahan bisa melengkapi, dan mohon maaf jika ada yang keliru, saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Merit atas penyampaian materi pada pertemuan hari ini.